Nah, oke, kita lanjut soal investment. Investment itu apa? Investment itu sebenarnya itu ada dua, pullback sebagai penambah validasi reversal, dan yang kedua itu sebagai likuiditas atau liquidity yang bakal atau dijemput sama market atau disapu lah. Nah, investment itu gimana sih bentukannya? Investment itu pullback candle sebelumnya itu nggak dimakan. Jadi kan ini kebentuk candle kan, hack yang tidak diambil dari candle setelahnya, lalu nggak diambil, hack juga nggak diambil, setelah itu terbentuk lagi, hack diambil, lalu nya nggak diambil. Oke. Yang ketiga hacknya tidak nggak ngambil, lalu nya juga nggak diambil. Nah, yang keempat, dia mengambil low nya sebelumnya, low sebelumnya juga diambil, dan hack candle sebelumnya ini juga diambil, ini juga diambil. Nah, disinilah pullbacknya, valid pullback sebagai investment. Investment itu ada banyak, kayak ini nih, hack diambil, lalu diambil, hack gak diambil, lalu gak diambil, setelahnya hack diambil, lalu nya presisi. Misalnya gini. Nah, berarti investment di mana? Di sini. Ini sebagai investment. Terus nandain investment ketika reversal gimana? Di bawah COK atau MSS. Ini kenapa nggak investment? Karena ini bos terakhir, break of structure, liquidity sweep. Makanya ini adalah COK atau MSS, market structure shift, validasi buat reversal. Terus ini investment sebagai acuan magnet atau acuan kita cari cari key level di bawahnya. Di sini. Yang mana, Bang? Ini ada apa? Key levelnya ada apa? Ada FVG. Ambil aja. Investment itu banyak sekali sebagai liquidity. Kalau di dalam range MSS ataupun COK itu pullback sebelum liquidity sweep atau penambah validasi reversalnya. Jadi ini simbolnya tuh turun, saya turun nih, bentuk candle 1 2 turun 1 2 3 ini. Investment di mana? Di sini. Misalnya gini, ini yang paling panjang.
Nah, ini investment yang mengambil high dan low sebelumnya, candle sebelumnya, dan setelah ngemakan low dan high sebelumnya, dia nggak di sweep. Kalau di sweep berarti yang nge-sweep adalah investmentnya. Dan itu banyak sekali terjadi. Seterusnya juga gitu. Cuma kita itu identifikasi di mana letak investment yang benar. Jadi investment di ranging manipulasi ataupun ranging di dalam SMR itu pullback validasi, penambah validasi reversal. Cuma after atau setelah MSS ataupun COK diambil, itu investment liquidity atau magnet liquidity. Key levelnya di bawah investment. Nah, ini soal COK ya. COK itu terbentuk ketika low atau high dari boss terakhir ketika reversal di break. Nah, boss terakhir kan, boss high-nya di sini. Turun, naik, turun, naik, makan, turun. Liquidity sweep, TS masuk PDRI, IRL, terbang, ngebreak high dari boss, ini COK. Nah, yang ku maksud tadi investment itu di sini. Nah, di sini. Turun, gak kemakan. Candle selanjutnya dimakan, makan. Ini gak nge-TS, turun. Berarti pullbacknya di sini. Oke. COK itu simbol COK. COK itu bisa berupa stop hand, sell stop, buy stop, atau TBS. Bisa. Itu buat acuan COK. Nah, ini terus yang bos ya. Bos itu ngerti lah kalian. Lower low, higher high, lower low, higher high, lower low. Jadi selama ini market bearish ya. Selama high di sini nggak ditembus, berarti low-nya ini tetap jadi calon bos. Tuh. Di low terbentuk, high ngebreak bos. Habis ngebreak bos, low terbentuk, high ngebreak lagi bos. Breakout structure. Nah, terus FVG, Fair Value Gap. Gak tau lah kalian. Terbentuk dari 3 candle ya. Tuh 2, 3 ekspansi di tengah dan ngebentuk gap FVG kan. Nah, FVG itu ada 3 tipe: EOFET, Equilibrium atau 50%, dan full fill. Nah, Equilibrium itu kan 50%, sedangkan EOFET itu ketika dia respect-nya itu pas presisi dengan likuiditas, atau bisa dikatakan secara simpelnya itu liquidity ketemu liquidity.
Kalau equilibrium itu 50%-nya. Dan fulfill itu sampai order block. Fulfill apa artinya? Fulfill itu ngisi semua FVG. Sweepnya diisi, gapnya diisi. Nah, order block sekalian ini, order block yang valid itu sebelum FVG order block tersebut harus nge-TS atau sweep likuiditas. Itu order block yang valid, yang high probability lah. Nah, nandain order block itu juga ada modenya. Ini terserah kalian ya. Ada yang dari weeknya, ada yang 50%, ada yang cuma bodinya atau full dari ekor atas sampai ekor bawah. Ada yang cuma bodinya aja. Jadi tergantung kalian aja. Nah, terus soal macam-macam liquidity ya. Macam-macam liquidity sama investment. After MSS ataupun chalk itu sebagai liquidity atau magnetnya. Terus macam-macam ya ini. Ada equal low, ada equal high, terus ada liquidity trend atau penumpukan liquidity. Biasanya terbentuknya itu kayak tangga ya. Nah, ini biasanya gini ya, liquidity ini itu bisa disapu. Equal low, equal high disapu. Siapa lagi ya? Investment, equal low, equal high. Soal liquidity. Buy set juga termasuk liquidity. Buy set, sell side. Nah, kalau last liquidity ya, yang ku maksud last liquidity atau single liquidity itu liquidity terakhir. Liquidity terakhir itu gimana? Misal ada tumpukan liquidity ya, tumpukan liquidity. Nah, last liquidity atau single liquidity itu liquidity yang terakhir. Misal tangga liquidity-nya bullish, berarti lastnya ini yang paling bawah, liquidity yang paling bawah. Kalau bearish berarti liquidity yang paling atas. Nah, seperti ini. Ini kan liquidity, trend liquidity yang kesapu, yang harus disapu. Lastnya di mana? Ini lastnya. POE di atasnya. Itu tuh. Nah, terus SOP entry ya. SOP entry atau step by step ya. Aku pribadi itu biasanya H4 cari IRL.
Ini di HTF ada investment dan FVG di array Pavilion Gap 4 kan, turun ke M15, langsung ke M15. Kalau aku H1 boleh. Nah, di sini kan udah jelas ya, ini H1 ya, H1. Ini MMSM ya, ini original konsolidasi, akumulasi, reakumulasi, reversal atau manipulasi. Sell stop. Ini juga bisa dikatakan sell stop atau TBS-nya. Coknya di mana? Coknya di sini. Turun lagi. Apakah di situ coknya? Coba kita lihat. Nah, sell stop tadi ini kan bos ya, bos terakhir. High-nya kan di sini. Last-nya kan di sini. Ini cok. TBS, TS gitu aja ya, TS. Nah, setelah ekspansi dia kan naik ya. Ngisi Pavilion Gap. Dia udah nge-TS. Tunggu dulu. Setelah cok terbentuk, dia biasanya retest ke bawah. Retest ke bawah ngebentuk suatu investment dan ngebentuk bos. Nah, yang ngebentuk bos ini akan jadi calon bosnya selanjutnya, bos selanjutnya. Berarti fokus kita itu cari di level di bawah investment. Gimana? Di sini. Kenapa gak di bawah? Karena dia udah ngetek suatu FVG dan nge-TS. Di samping itu atasnya udah ngebuat bos. Tuh di sini lah ya, kurang jeli ini. Oh di sini. Bos. Klasik V atau support. Targetnya mana? Targetnya buy set atau MMBM. Tuh.